Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyediakan fasilitas rapid test dan swab test bagi masyarakat yang mengalami gejala COVID-19. Saat ini 21 warga ODP dan 12 pasien dalam pemantauan. Berikut liputan Mahathir Muhammad dan juru kamera Rama Maradona. Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini memang menyediakan beberapa fasilitas, khususnya nanti untuk masyarakat yang akan melakukan cek kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Namun untuk itu masyarakat yang nantinya akan datang ke Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, pertama disediakan fasilitas untuk mencuci tangan, jadi masyarakat bisa melakukan pembersihan terlebih dahulu, khususnya untuk melakukan cuci tangan. Ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selanjutnya memang terdata pada siang hari ini, masyarakat yang akan hadir nanti langsung menuju ke area screening yang ada di belakang saya ini. Nah, ini adalah antrian masyarakat yang akan melakukan screening, dan nantinya masyarakat yang mungkin mengalami gejala seperti batuk, demam, pilek, dan juga sesak nafas akan dirujuk langsung ke lantai 4 yang berada di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Nah, selanjutnya nantinya masyarakat yang hanya ingin mengecek kesehatan saja nanti akan diarahkan lagi ke area puskesmas. Dan selanjutnya kalau memang ada masyarakat yang menunjukkan beberapa gejala dan menunjukkan harus mengkonfirmasi lebih lanjut atas hasil cek kesehatannya, nantinya akan dirujuk langsung ke area yang ada di belakang kami ini. Ini adalah tempat di mana masyarakat akan melakukan rapid test. Nah, jadi pihak puskesmas Kecamatan Cempaka Putih ini menyediakan satu tempat untuk masyarakat nantinya yang akan melakukan rapid test setelah melakukan screening, dicek kesehatannya. Apabila diperlukan konfirmasi lebih lanjut, akan langsung masukkan ke dalam tenda berwarna biru ini untuk dilakukan rapid test. Nah, selanjutnya setelah ternyata dari hasil rapid test membutuhkan informasi atau konfirmasi lebih lanjut, di samping kanan kami ini adalah beberapa dokter satuan tugas yang sedang bersiaga. Ini adalah ruang isolasi yang disediakan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih. Nantinya di dalam ruangan isolasi ini akan dilakukan pendataan lebih lanjut dan juga langsung dilakukan swab test atau tes dengan hasil lendir dari pasien yang memang dinyatakan ODP maupun PDP. Namun memang terdata pada hingga Jumat siang ini di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih terdapat 21 ODP yang sudah melakukan isolasi mandiri dan sebanyak 12 PDP atau pasien dalam pengawasan yang sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Rama Romadoni, iNews melaporkan. Sebanyak 46 tenaga medis RSUP Dr. Karyadi Semarang dinyatakan positif COVID-19. Mereka terpapar pasien yang tidak transparan terhadap kondisinya saat diperiksa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan mendukung penuh kesembuhan para dokter. 46 tenaga medis yang bertugas di RSUP Dr. Karyadi positif terpapar virus corona. Kini para tenaga medis tersebut sedang menjalani masa karantina di Hotel Kesambi Hijau, Semarang. Hotel milik pemerintah Provinsi Jateng berubah fungsi menjadi tempat isolasi tenaga medis. Menanggapi banyaknya tenaga medis yang terpapar COVID-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan mendukung penuh pejuang kemanusiaan agar dapat kembali sehat. Ganjar akan menanggung segala kebutuhan tenaga medis semaksimal mungkin. Dan tentu saja kita berikan dukungan, umpama rumah sakit membutuhkan bantuan OPD dan sebagainya. Nah, sekarang alhamdulillah bantuan banyak di kita mulai masuk begitu. Nah, segera kita distribusikan, terutama nanti yang di kawan-kawan di Karyadi ini agar mereka betul-betul bisa terlindungi. Ganjar Pranowo menambahkan dalam masa isolasi para dokter dalam kondisi baik. Mereka dinyatakan positif sejak 8 April lalu terpapar dari pasien yang tidak transparan terhadap kondisinya saat diperiksa. Dari Semarang, Jawa Tengah, kontributor Wisnu Wardana iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang siswa sekolah dasar Muhammad Hafid usia 10 tahun memberanikan diri mendatangi Polsek Dayakolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hafid menyerahkan uang tabungannya lebih dari Rp400.000 untuk dibelikan alat pelindung diri guna tenaga medis yang tengah menangani pasien corona. Belajar sendiri aja, sekarang nggak ada di TPR, jadi terus ya. Muhammad Hafid, siswa kelas 3 SDN Pasinggaran, warga Citerep Dayakolot, Kabupaten Bandung, serahkan bantuan ke Mapolsek Dayakolot untuk dibelikan APD guna tim medis dalam menangani pasien corona. Hafid ditemani ibunya memberanikan diri menyambangi Mapolsek dengan membawa koin hasil celengannya selama bertahun-tahun. Uang yang diserahkan sebesar Rp453.300. Nyumbang apa? Baju APD. Itu uangnya dari apa, Dek? Dari uang jajan. Dari uang jajan yang ditabungin gitu? Iya. Nabungnya berapa lama kamu? 9 bulan. Itu Adik kenapa pengen nyumbang gitu? Sebab dokter kekurangan baju APD. Hafid dan ibunya yang bernama Riko Rotiko bukan berasal dari warga mampu. Uang yang dikumpulkan Hafid setiap hari berasal dari uang jajan sehari-hari Rp2.000. Dari Bandung, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Dan saat ini telah bersama kami orang tua Muhammad Hafid Al-Bukhari, Ibu Ikoh Rofikoh di Citerep Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Ibu Ikoh, apa kabar? Selamat siang. Baik, ada juga Dea Hafid. Sebelumnya saya ingin ke Dea Hafid dulu. Halo Dea Hafid. Halo. Dea Hafid, ini apa yang melatar belakangi Hafid hingga akhirnya ingin menyumbangkan uang tabungan untuk tenaga medis? Karena ngelihat berita di TV. Karena lihat berita di TV. Seperti apa berita yang dilihat di TV? Banyak yang kekurangan. Tenaga medis kekurangan. Ya. Dea Hafid, berapa uang yang disumbangkan untuk tenaga medis? 400 lebih. Itu hasil tabungan ya? Iya. Oh, iya. Mana uangnya, Dea Hafid? 450, 3.300. Hingga akhirnya terkumpul uang tersebut. Iya. Ya, dalam sehari bisa nabung berapa Dea Hafid untuk mengumpulkan uang itu? 1.000. Dari uang jajan? Iya. Oke, sekarang saya menuju ke Ibu Ikoh Rofikoh, Ibu dari Muhammad Hafid. Bu Ikoh, ya, bagaimana awalnya putra Anda menyampaikan kepada Anda ingin menyumbangkan uang tabungannya untuk tenaga medis? Iya, malam itu lihat berita. Terus Hafid itu nanya sama ibu, Bu, APD itu apa? Kata ibu, APD alat pelindung buat dokter, suster gitu. Terus kok kenapa setiap Hafid lihat berita katanya kekurangan aja gitu. Hafid pengen ngasih gitu. Oh gitu. Lalu kemudian bagaimana ia menyampaikan kepada ibu bahwa Hafid ingin menyumbangkan seluruh tabungannya? Ya itu tabungannya tadinya buat nyawer kakaknya kalau nikah katanya. Sebelum ada COVID. Terus ibu boleh enggak katanya buat nyumbang APD. Terus kata ibu ya terserah adek. Ya udah kasih aja katanya besok Bu kasih gitu. Langsung pagi-paginya ngajak ibu kasih aja Bu gitu. Terus ibu teh bilang bingung ngasih kemana gitu ya. Ibu cari-cari posko COVID. Sampai Dayakolot ibu jalan. Nggak ketemu. Terus ibu punya inisiatif sendiri, ya udah titipin aja ke Kapolsek gitu kata ibu teh. Ya ibu langsung ke Kapolsek, langsung ibu titipin ke Bapak Polisi itu. Berapa lama putra Anda mengumpulkan uang tersebut? 9 bulan. 9 bulan. Dalam sehari bisa berapa uang yang dikumpulkan ke dalam tabungan?
Kadang 1.000, kadang 1.500. Uang tersebut dikumpulkan dari uang jajan yang diberikan oleh Anda begitu tiap hari? Iya. Baik. Kemudian untuk Hafid mungkin terakhir apa harapan kepada para tenaga medis yang saat ini sedang bekerja? Mungkin ada pesan? Para dokter harus kuat. Dokter harus semangat ya. Baik, harus semangat untuk para tenaga medis. Baik, terima kasih Muhammad Hafid Al-Bukhori dan juga Ibu Iko Rofikoh telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, PT Pertamina telah menyiapkan fasilitas rumah sakit khusus pasien COVID-19 yang dipusatkan di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Rumah Sakit Pertamina menyediakan 700 tenaga medis dan tenaga kerja lainnya. Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta diubah menjadi rumah sakit khusus pasien COVID-19. Kesiapan tengah mencapai 90% dengan tersedianya segala fasilitas yang memadai. Persiapan rumah sakit khusus COVID-19 merupakan bagian dari peran Pertamina sebagai BUMN dalam membantu menangani pasien corona yang terus bertambah. Tempat tidur sekarang sudah siap, sudah komplit. Bahkan yang di sebelah kiri, yang tadinya rumah sakit lama kita renovasi, sekarang sudah ada 9 pasien. Di situ kapasitas 70 ya Bu ya, kalau salah. 70 sekarang udah 9 pasien. Dan tadi juga kita pastikan juga untuk lab, ya, saya cek juga sudah datang, tinggal tunggu beberapa alat supaya insya Allah tanggal 24 bisa mulai beroperasi. Tinggal bagaimana kita bersinergi dengan gugus tugas yang ada di DKI, makanya tadi Pak Pangdam kita undang. Rumah Sakit Pertamina Jaya di Cempaka Putih telah dimodifikasi khusus menangani pasien corona dengan tingkat kesedangan hingga tingkat yang berat. Disediakan 160 tempat tidur dengan dilayani 700 tenaga medis dan tenaga kerja lainnya. Segala fasilitas untuk merawat pasien COVID-19 tengah disiapkan. Seperti hadirnya robot yang dapat meringankan pekerjaan para tenaga medis. Robot ini dapat menangani dan mengontrol keadaan pasien melalui video conference dengan dokter. Selain itu dapat pula mengantarkan obat-obatan atau hanya sekedar minuman ke ruang rawat inap pasien. Robot ini dilakukan dengan pengawasan melalui control room dan telah dilakukan pengaturan untuk menjalani segala tugasnya hingga ke lokasi terdekat dengan tempat tidur pasien. Dari Jakarta, Menia Mutiara, Ade Suryananda, Jemi Yasin, iNews melaporkan.